Sison, jumpa lagi di Melacur, melayani curhat bersama dengan Mbak Iin di Kasino Podcast Kabar Sini Sono. Hai. Hari ini kita bergabung dengan para host dari Kasino Podcast. Ada Gaida dan juga Adi. Tuh kan. Semua host dari berbagai macam genre ini bergabung bersama dengan Mbak Iin karena kita pengen tahu ada apa sih 2023. Nah, terutama kalau kemarin gue bareng Ical ngobrol soal 2023 dari sisi astrologi. Hari ini kita akan melihat 2023 bersama dengan Mbak Iin di Fatarot dilihat dari secara tarot. Seperti halnya tahun kemarin ketika bersama dengan Rini ya. Nah, apa yang Iin lihat di 2023 kalau secara spiritual? Apa ya? Kayaknya tahun depan itu sih memang tahun depan tahun ini. Oh iya, tahun ini ya. Iya, tahun ini, Pak. Ya, tahun masa lalu. Tahun ini tuh kayak apa ya? Banyak hal yang berhubungan sama perasaan, ya, sama emosi, betul, dan overthinking. Jadi sebisa mungkin ya hal-hal seperti itu tuh bisa dihindarin aja sih, biar nggak kebawa arus. Gitu. Oke. Nah, yang biasa kita tanya seperti halnya sama dengan pertanyaan Rini ketika awal tahun kemarin ya kita Kasino Podcast. Akan ada apa melalui sisi tarot di 2023 ini? Terutama kita lihat dari sisi apa ya, ekonomi dulu kali ya. Ekonomi. Oke. Oh, Bapak yang bukan tadi udah. Iya. Bawa nafsu. Oke, apa ini? Kalau dari sisi ekonomi, ini kayak apa ya? Kita tuh kayak ya masuk kayak tadi lagi tuh overthinking. Jadi kita kayak terbayang-bayang sama hal-hal yang memang sebenarnya nggak ada. Resesi berarti. Iya. Enggak dong. Enggak, karena sebenarnya nggak ada. Jadi overthinking. kayak kita kayak ketakutan duluan gitu. Padahal Kayak ada ketakutan apa-apa, tapi kita ketakutan. Jadi kalau misalnya kalian pengen punya rencana-rencana melakukan hal-hal baru, itu ya nggak apa-apa. Asal jangan jangan melawan sama kenyataan atau apapun itu gitu loh. Kayak misalnya dengan realitas lah ya. Mikir kan mau usaha apa nggak ada duit. Apa yang mau dibahas usaha? Realitas. Jadi jangan kayak gitu. Beda. Misalnya mau buka usaha, tapi udah tahu ini, misalnya kemarin dia udah buka nih, sekarang mau coba lagi ya jangan kayak gitu, yang lain lagi aja gitu loh. Jangan yang udah ketahuan nggak bagus, diulang lagi. Gitu ya. Oke, ini berarti secara ekonomi ya. Kalau secara ini pertanyaan kayak Rini kemarin kan kita mengharap bahwa asteroid atau komet jatuh menghantam bumi, udah selesain aja semua ini kan. Udah yain aja, turunin aja cepetan Tuhan kometnya. Udah kesel. Ya. Nah, apakah tahun ini akan terjadi hal-hal yang kurang enak gak sih? Kayak bencana alam atau apa gitu, bisa kan kita liatin juga. Waduh, kok serem ya, kemarin aja pas mau tahun baruan udah tuh dapet tuh gempa bumi. Tapi akhirnya waktu Mbak Rini tanya apakah kita akan kena badai komet atau kena asteroid besar menghantam kita, Mbak Iin enggak, kata Mbak Iin. Oh enggak, benar? Iya, sambil dia ketawa-tawa kesel kayak enggak. Apa ini? Kalau sekarang, kalau kayak bencana alam ya pasti ya ada aja. Terus ini lebih ke arah apa ya? Sama sih, mirip-mirip. Kayak ada hal-hal yang memang yang manusia bikin juga. Ada sesuatu yang memang imbasnya karena manusia juga. Jadi mungkin memang saatnya buat kayak nanam pohon lah, apalah gitu. Jadi kayak bikin merevitalisasi lagi kali ya alamnya. Masih sama berarti yang Iin bilang di ketika 2022 ya. Alam harus tetap dijaga karena takutnya pembalasan dari alam lebih kejam sebenarnya. Cuman kalau memang yang di luar kemampuan kita ya udah kayak gempa atau apa kan ya ada sih, cuman ya udahlah, memang kita nggak bisa melakukan apa-apa kalau soal itu.
gitu. Jadi mungkin di 2023 ini maksudnya dari tarot adalah lebih banyak hal-hal yang dibuat manusia ketimbang alam gitu. Karena perbuatan manusia. Iya. Nah, lebih Ulahnya manusia, terus disinilah ya kejadian gitu ya. Ya kayak yang paling gampang banjir lah, Banjir, terus juga udara. pemanasan global. Pemanasan global. kalau kita bicara penyakit-penyakit baru lagi Nah iya benar tuh, gimana ya? Penyakit baru. nggak apa-apa masa yes. Asteroid dekat jatuh kita yes. Penyakit baru sih kayaknya enggak lah, kemarin udah selesai itu. Oke. Penyakit baru enggak. Aman berarti kita ya. Apalagi apa yang pengen dari Diketahui ya, kalian berdua di 2023 tapi masih dalam ini lingkup umum. Tadi apa aja ujang tuh? Nih, tadi ya. Ekonomi, secara ekonomi ini bencana apa alam dari alam. Kesejahteraan masing-masing orang gitu loh. Apakah mengalami gimana? Katanya yang paling kaya makin kaya, yang miskin makin miskin gitu. Nah itu gimana? Kesejahteraan. Ya bisa aja. Soalnya orang yang kaya Oke. itu kayak usahanya akan lebih. Akan lebih di tahun ini. Waduh. Terus yang miskin itu kayak melakukan usaha tuh kayak yang aduh gue miskin sih ya, aduh gue ini sih ya, gue ini ya. Pesimis. Yang miskin juga akan lebih malas. Apa tadi ada kaitannya dengan yang overthinking tadi? Iya, Menciptakan suatu monster baru di dalam pikirannya gitu. Nah berarti yang kayak saya nih yang miskin ya. Jangan sampai nih, waduh, Iya, menghayal kayak kita hal-hal yang sebenarnya, belum kita terjadi. iya, Iya, jangan benar-benar. overthinking. Harus optimis berarti ya Iya dong. melawannya ya. Ya, karena Baiklah. untuk melawan ini kan kita harus berubah gitu baru bisa bagus. Baiklah. Oke. Nah, terus apa lagi? Dari Apa Koko. ya? Apa? Jodoh. Eh, Jodoh masuk kan jodoh global bisa gak? Enggak lah. Untuk penggiat-penggiat yang lagi mencari jodoh. Oh, mungkin pertanyaan Adi lebih ke banyaknya jumlah janda. Apakah jumlah janda akan meningkat? Perceraian. Iya. Apakah Lebih banyak perceraian tingkat di perceraian tahun- akan tahun lebih tinggi di tahun 2023? Bisa. Iya. Selamat pada janda-janda dan calon janda. Banyak kayak single mother kali ya. Oh serius? Oh berarti dia nggak nikah dong? Ya apapun itu, mau nikah kayak mau enggak. Soalnya di sini sih katanya lebih ke single mother. Apa? Iya, banyak percayaan sehingga single mother tuh jumlahnya menjadi meningkat. Tapi konon ada kabar katanya apakah 2023 ini adalah tahunnya para wanita kayak 2023 ini untuk berkarir, untuk apa ya lebih berkarir lah ya. Iya, banget. Banget ya? Banget. Jadi yang cowok-cowok ini seperti kayak apa ya? Kayak kalah saing sih ya. Mungkin semangatnya cewek-cewek itu lebih gede untuk tahun ini. Jadi kayak si cowok-cowok ini kayak ya kalah saing aja. Karena cewek-cewek sekarang juga lebih bisa ngupgrade skillnya juga bagus kan ya. Nah, berarti sama Karena dalam astrologi. mencari pekerjaan juga cewek lebih gampang ya. Enggak lah, sama aja. Enggak juga. Sama Coba aja. cewek lulus SMA sama cowok lulus SMA pasti lebih terima. Lebih gampang kalau kerjanya, tapi untuk naik tingkatan, nah ini agak sulit. Karena biar bagaimanapun ngegaji cowok lebih gede daripada ngegaji cewek. Ini kan yang jadi pembahasan rame lah gitu. Gitu. Bahwa apa yang kayak diperjuangin orang feminis ini kan harusnya kan kesetaraan kan untuk gitu. Tapi ini kok malah kenapa ya gaji perempuan yang tingkatnya sama levelnya tapi lebih gede di gaji lakinya daripada perempuan gitu. Padahal skillnya lebih hebat perempuan. Gitu. Oh, jadi benar ya berarti tidak jauh beda dari astrologi karena tahun 2023 ke 2024 itu eranya Red Phoenix. Nah, Red Phoenix burung api ini memang akan membawa aura kenceng lah. Berarti tarot juga sama melihatnya ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan lain untuk 2023? Iya, pengen tanya ini. Katanya kita tuh kan menurut saintis di tahun 2023 itu mengalami kemarau panjang. Nah, gimana hasil panen kita nih? Secara Indonesia aja. Gimana tuh? Apakah memang betul? Akan terjadi kemarau panjang gitu. Kemarau panjang? Enggak sih.
Jadi kalaupun misalnya betul kejadian ada kemarau panjang, itu ada solusinya. Oh, ada solusinya. Bisa dihandle lah, masih bisa dihandle dan soalnya panennya baik-baik aja. Baik-baik aja ya, nggak ngaruh kalau di Indonesia. Oh, kayak misalkan nih kemarin tuh di BMKG kan, lagi pada heboh tentang topan-topan gitu kan. Badai kemarin itu. Taunya bisa dihandle sama pemerintah ya. Ya. Kayak gitu ternyata. Jadi jangan takut ya. Jangan takut. Oke, baiklah. Kita Indonesia banyak dukun. Syukurlah. Ya, paling kenceng weh. Banyak dukun Iya, kita. benar-benar aman. Aman kalau itu aman. Oke, sampai sini masih ada teman-teman? Pasti udah nggak tahan pengen nanya diri sendiri ya. Nggak usah buka-buka. Gatel banget buka-buka. Ada lagi nggak kira-kira yang akan ditanyakan di 2023? Kesimpulan. Oh iya, kesimpulan. Tahun 2023 ya. Apakah tahun yang tepat asteroid menghantam bumi? Belum ya. Aduh, kapan sih lama? Ya lama. Tolong jangan zombie apokalips dulu. Kita pengen asteroid langsung menghantam bumi dalam kecepatan 34 detik. Kesimpulan. Ya kesimpulannya itu lebih ke apa ya? Punya pertimbangan yang matang itu boleh, cuman jangan overthinking. Terus apapun yang kita usahakan ya lakukan aja dengan yakin lah gitu. Dengan yakin, dengan perhitungan yang bagus supaya ya semuanya sih baik-baik aja. Keuangan pun akan apa ya? Lumayan bagus kok gitu loh. Jadi kayak mudah-mudahan sih yang orang bilang resesi itu bisa kita handle sendiri gitu kan. Sangat. Sangat. Itu Kalau aja itu sih sangat paling. optimis. Oke, kalau begitu setelah kita melihat keadaan Indonesia dan dunia, saatnya kita melihat diri kita sendiri. Di tahun 2023 ini mumpung bersama dengan Mbak Indi Fatarot, siapa yang mau mulai duluan? Siapa yang mau saya buka? Nggak In. Lu yang bukan. Siapa yang mau saya Baru udah buka? sikat. 3 pertanyaan, satu orang dapat 3 pertanyaan. Baik. Jadi mau tanya dulu? Aku terakhir aja. Nggak, terakhir aja. Oke, Di, tanya. Dia mau nyontek. Iya, dia mau nyontek. Yang lain nanya apa dulu sih? Iya. Biar gak sama. Oke. Kayak gue pakai itu aja deh biar Iya dong. biar to the point. To the point. Oke. Sementara si Buncit lenyap, ting, dia hilang dulu, dia kembali ke alamnya, ke universe-nya dia. Gue ingin bertanya sama Mbak In, apakah tahun 2023 ini gue akan bisa pergi ke Jepang bersama Gaida dan teman-teman gue yang lain? Yes. Semoga bisa. Udah jambregin. Yang ambil sendiri lah. Gue doakan dulu. Satu apa? Satu dulu. Tuh. Oke, 2 lagi. Apa ini? Itu cemeti. Bukan cuma Ali ya. Cemeti alien. Oke. Clover. Wah, suka aku. Bisa aja pergi. Tapi ya memang lu mesti usahanya lebih keras. Usaha lu mesti hal-hal yang di luar dari yang biasa dia lakukan, yang lu lakukan gitu loh usaha lu. Dan mesti punya apa ya, kayak motivasi lu harus gede banget. Motivasi gedein duitnya masalahnya. Nah itu berarti usahanya ini dengan motivasi yang bener-bener gede, lu akan usahanya harus yang memang ya di luar dari yang biasa lu kerjakan. Wah, Bisa pergi. itu nih. Bisa pergi ya. Bisa pergi. Oke. Oke, baiklah. Oke, Kita baik. usaha apa yang mau ya? Baik. Ganbatannya. Gambar deh. Pertanyaan kedua adalah Kapan ketemu sama Bang Juki? itu masa ditanya. Bang Juki yang susah banget diketemuin. Buset dah. Dia masih trauma sama kopat-kopit. Iya, kopat kopit. Apakah gue sekarang ada megang 4 project, ya. Apakah project ini sebelum bulan April project ini tembus? 2.
sebelum bulan April. Apakah proyek ini tembus? Wah, harus semua nih. Bisa tergantung lobbynya. Bisa Ya, tergantung masalahnya lobby. ngelobinya ke Ibu Ratu. Oke. Saya akan usahakan nanti. Oke. Pertanyaan terakhir gue. Apakah di tahun ini gue akan bertemu dengan si pujaan hati? Akhirnya ya. Akhirnya ya. Nggak pernah nanya kayak begitu. Karena udah gak ada pertanyaan lagi, karena si bucit hilang. Capek deh. Ya udah 2 deh. Dua. Set. Apakah ini? Kayaknya itu karena pertanyaannya dia asal-asalan. Nah, itu. Tidak dari dalam hati. Jadinya ya hasilnya pun begini. Iya. Jadi ya memang dia nggak nggak beneran nyari. Iya, enggak. Nggak beneran nyari. Jadi ya sono sini suka-suka dia aja gitu. Kasino podcast kamu sini sana. Crossroad. Nih, kabar sini sono. Sini sono. Sini sana. Oke sih, itu aja sih yang gua tanyain. Nah, sampai sini Gaida udah ada belum yang mau ditanyain? Udah deh. Sebelum Pak Buncit datang ini. Iya nih, Papa belum datang nih. Dia terakhir berarti nih, licik dia. Dia tiba-tiba Keselin ya. hilang ke universe lain. Set, langsung muncul kayak. Kampret. Sudah terpikir 3 pertanyaan? Sudah. Oke. Yang pertama adalah bisakah aku mengimbangi pekerjaanku di dunia akademik juga pekerjaan di entertainment gitu. Intinya saling ada cuannya nggak dua ini? Atau aku harus memilih gitu? Yang mana yang paling cuan? Itu banyak banget ya. Satu itu aja. Satu. Yang tadi ya, yang mana apakah keduanya ini bisa saling berjalan gitu ya? Aku pilih 3. 3 langsung. Oke, 1, 2, 3. Waduh. Apa itu? Sering-sering berlaut. Memancing. Apa ini Kak? Sering-sering melaut, nongkrong di taman. Mesti menentukan pilihan sih. Jadi pada supaya akhirnya. ada fokusnya, fokusnya yang mana Oke. gitu. Karena jadi kalau pertanyaannya apakah bisa barengan gitu ya, kayaknya harus fokusnya di salah satu. Oke. Harus fokus salah satu supaya impian-impiannya itu nggak cuman ngawang-ngawang begitu aja Oke. gitu. Jadi ya memang harus pilih salah satu. Pilih salah satu ya. Sebetulnya ada timingnya sih rencananya itu. Kalau di umur 30-an ke atas kayak 40 kan itu udah kayak jarang jauh ya harusnya ya gitu kan. Kalau di bidang entertainment tuh ya kan. Jadi aku fokusnya langsung ke akademik aja. Itu boleh nggak kira-kira? Menentukannya itu pada saat momen itu gitu. Atau dari sekarang aja dipilih? Coba dipandu pertanyaannya yang lebih tepatnya gimana? Iya, jadinya gimana tuh? Coba ambil satu. Ambil satu ya. Kalau menentukan dari sekarang. Gimana? Nah ini kalau menentukan dari sekarang. Kalau nanti aja coba satu. Kalau lagi. nanti ya Berarti memang harus dari sekarang. harus dari sekarang. Lebih cepat ya. Baiklah. Karena lebih cepat, lebih baik. Lebih cepat lebih baik ya di sini ya. Jadi sebenarnya kalau jalanin itu maksudnya harus fokus itu memang harus ada yang jadi utamanya kemana, fokus utamanya. Jadi kalau memang mau jalanin bareng, salah satunya itu harus dianggap sebagai sampingan. Oh, oke. Gitu. Jadi jangan bener-bener jalaninnya ya udah ya sana ayo sini ayo gitu. Cuman harus ada fokusnya yang prioritas yang mana. Yang mana prioritas? Oke, prioritinya ya. Baik. Gitu. Jadi kalau mau jalanin bareng ya gitu harus punya priority yang mana nih. Jadi prioritas. Aku akan pilih yang paling cuan. Bener. Oke. Bener juga ya. Ini kali ya. Salah satu cita-citaku sebetulnya yang belum kesampaian itu pergi umroh sama ibu bapak. Nah, akankah terwujud Di tahun sebentar ini? lagi gitu? Sebentar lagi sih.